سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدى كلماته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وأهل بيته الكرام وإلى أخرة خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا ومعلمنا ومهذبنا ومرشدنا الشيخ المرحوم المغفور له كي هجي محمد عارف إلهام بن هجي إلهام الرزقي وإلى روح خصوصا محمد أمر الذكرى بن كي هجي ونعرف الإلهام اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونور قبره واجعل قبره روضة من الجنان ونفعنا بعلومه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh, jamaah halaqah isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kajian tasawuf kita, kajian kitab Kimya'us Sa'adah bersama guru kita Ustaz Dr. Luqmanul Hakim LCMA. Fa'alihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وارفع عنا مقتك وغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إخوة الإيمان جماعة salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Kimya'us Sa'adah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa qaddasa sirrahu wa nawwara dhurihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Masih pada bab tentang mata yutali'u al-qalbu alam al-malakut, yaitu tentang kapan hati bisa melihat kepada alam malakut, yaitu alam al-ghaib, yang memang hati itu berasal dari alam tersebut. Tapi ketika dia terhijab oleh sifat-sifat jusmaniyah, syahwat, nafsu, cinta kepada dunia, maka dia tidak lagi, artinya dia seakan-akan diasingkan dari alamnya sendiri. Sehingga dia tidak mengetahui apapun tentang alam tersebut. Akan tetapi ketika seseorang melakukan mujahadah, melakukan riyadhah untuk mengembalikan sifat bawaan daripada hati tersebut dengan bimbingan dari mursyid, guru yang telah melalui perjalanan tersebut,
dan mengetahui rintangan-rintangan yang ada di dalam perjalanan tersebut, sehingga dia betul-betul bisa melepaskan diri dari kendali nafsu dan syahwat, sehingga dia tidak lagi dikendalikan oleh nafsu dan syahwatnya, tetapi sebaliknya dialah yang telah mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Nah, maka ketika itulah akan terbuka kembali tokoh, ya, kemampuan yang ada di dalam dirinya, sehingga beliau mengatakan wa absara fil yaqdhati alladhi yubsiruhu fin naum, bahkan dia akan mampu melihat dalam keadaan sadarnya, ya, apa yang dilihat di dalam tidur. Fadhharu lahu arwahul malaikah, ya, sehingga dalam keadaan seperti itu, artinya ketika orang sudah melakukan mujahadah, membersihkan dirinya, kemudian dia berzikir, ya, kemudian Imam Ghazali mengatakan zikirnya dengan zikir al-ismul mufrad atau al-ismul mujarrad, yaitu dengan menyebut lafzul jalalah, Allah, 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 ya, terus sehingga dia betul-betul fana, tidak lagi merasakan dirinya sendiri, tidak lagi melihat dirinya sendiri, tidak lagi melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka disitulah akan kembali sifat daripada hati yang sebenarnya itu akan kembali, dan kemampuannya itu akan terbuka, nah, sehingga dia bisa melihat apa dalam keadaan sadar apa yang dilihat di dalam tidurnya. Fatadhharu lahu arwahul malaikah, ya. Nah, maka pada permulaan, ya, dia akan nampak baginya arwahul malaikah, ya. Kemudian wal anbiya waswarul hasanah al jamilah, ya, dan berbagai macam hal-hal yang ataupun gambaran-gambaran yang indah, dan terbuka baginya malakutus samawati wal ard, dan akan terbuka baginya ghaibus samawati wal ard, artinya rahasia-rahasia yang ada di langit dan di bumi, ya. Dan itulah mungkin diisyaratkan di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang-orang yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, selalu berzikir, senantiasa berzikir, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, ya. Kemudian yatafakkaruna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka juga bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan baginya haqaiq atau malakutus samawati wal ard, rahasia-rahasia langit dan bumi, sehingga mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segalanya, ya, dengan sia-sia, dengan kebatilan. Artinya segala sesuatu Engkau ciptakan dengan kebenaran, ya, dan itu adalah puncak daripada ma'rifah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia melihat bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak disertai kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan hikmah, kecuali dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'a ma la yumkinu syarhuhu wa la wasfuhu, dan dia pun akan melihat sesuatu yang tidak mungkin dapat dijelaskan dengan kata-kata, tidak dapat disifatkan dengan ibarat-ibarat, ya. Nah, maka dalam
keadaan rohaniyah seperti ini, Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang dalam keadaan seperti itu mampu ya melihat dengan hatinya, dengan mata hatinya, dengan mata basirahnya malaikat, para nabi, arwah para nabi dan para wali dan lain sebagainya. Dan ini tentu ada dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW di mana manusia ataupun seorang hamba itu bisa melihat nabi, bisa melihat malaikat dalam keadaan dia sadar. Ya, suatu contoh seperti yang terjadi kepada Sayyidah Maryam alaihassalam, haitsu tamatsala lahal malaku, di mana malaikat ya datang kepadanya dalam bentuk manusia dan berbicara kepadanya. Nah, ini kan bukti bahwa manusia bisa melihat malaikat walaupun bukan pada bentuk aslinya. Artinya ketika manusia ataupun seorang hamba sudah sampai kepada makom ruhaniyah yang tinggi, terlepas dari sifat-sifat basyariahnya, dan di mana di situ jiwanya itu sudah menyerupai jiwa-jiwa malaikat di dalam kesuciannya, maka disitulah dia akan mampu melihat malaikat seperti yang terjadi kepada Sayyidah Maryam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Jadi di sini terjadi bahkan bukan hanya sekedar Sayyidah Maryam melihat malaikat tersebut, bahkan terjadi dialog di antara mereka berdua, di mana manusia berdialog dengan malaikat bukan di alam mimpi tetapi di alam nyata. Ya, dan ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, dan kemampuan itu tertanam di dalam dirinya. Nah, tinggal dia menyingkapnya dengan mujahadah, karena tertanamnya itu di dalam, tertimbun oleh nafsu, syahwat, cinta dunia dan lain sebagainya. Nah, apabila semua itu sudah dibersihkan, maka akan keluar hakikat dirinya. Ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sayyidina Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Ya. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, seandainya kalian tetap berada dalam keadaan seperti kalian berada di hadapanku, berada di hadapan Rasulullah, yaitu ketika orang berada di hadapan Rasulullah itu mengalami ruhaniyah yang sangat tinggi, kekhusyuan yang luar biasa. Nah, sehingga di dalam hadis sebelum ucapan ini, kisahnya Sayyidina Hanzalah itu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala kaifa haluka ya Hanzalah? Ya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Faqala nafaqa Hanzalah. Hanzalah mengatakan
Hanzalah sudah merasa dirinya seperti orang munafik katanya. Saya merasa kok diri saya ini seperti orang munafik. Qala wa ma dzaka? Qala nakunu 'inda Rasulillah, ketika kami berada di hadapan Rasulullah, Masya Allah katanya, kami seakan-akan melihat surga dan neraka katanya. Artinya ruhaniyah itu sangat tinggi sekali, keyakinan itu sangat tinggi sekali ketika berada di hadapan Rasulullah. Falamma raja'na ila buyutina, tetapi ketika kami pulang ke rumah, ya, sibuk mengurus istri, anak dan harta katanya, nasina, akhirnya kami pun menjadi lupa, menjadi lalai. Nah, dua keadaan yang sangat berbeda ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu iman itu sangat tinggi, keyakinan itu sangat tinggi, sehingga seakan-akan mereka itu melihat ketika Rasulullah berbicara tentang surga dan neraka, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka tersebut. Tetapi ketika pulang ke rumah sibuk dengan urusan istri, anak, harta dan lain sebagainya, nasina, kami menjadi lupa katanya. Nah, maka keadaan itu dirasa oleh Hanzalah itu seperti sifat munafik katanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, ya saya pun kalau begitu sama katanya. Akhirnya mereka berdua pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah, ya Rasulullah, ya Hanzalah sudah merasa seperti orang munafik katanya. Rasulullah bertanya, wa ma dzaka ya Hanzalah, apa itu, apa maksudmu wahai Hanzalah? Qala nakunu indaka, ketika kami berada di majlismu ya Rasulullah, kami seakan-akan melihat surga dan neraka. Artinya keimanan kami itu seakan-akan sempurna, penuh, keyakinan kami itu sangat tinggi. Tetapi ketika kami pulang ke rumah, sibuk dengan anak, istri dan harta, kami menjadi lalai, kami menjadi lupa kan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi illa tadumuna ala ma antum alaihi ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tetap bisa berada dalam keadaan seperti kalian berada di hadapan saya, dan keadaan itu juga kalian jaga di dalam zikir kalian, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum, maka malaikat-malaikat akan bersalaman denganmu di jalan-jalan ataupun di tempat tidur kalian kata. Nah, walakin ya Hanzalah, tetapi wahai Hanzalah, sa'atan, ya, tetapi ya ada saat untuk seperti ini, ada saat untuk seperti ini. Artinya kita ini diciptakan bukan dari unsur rohani saja, tetapi kita ada unsur jusmani, dan kedua-duanya itu memiliki kebutuhan masing-masing. Fisik kita memiliki kebutuhan, sehingga ketika kita sibuk dengan kebutuhan fisik kita, ya secara otomatis kebutuhan rohani akan terabaikan. Dan ketika kita sibuk memenuhi tuntutan-tuntutan rohani, maka ya tuntutan-tuntutan fisik akan terabaikan. Maka kata Rasulullah, ya ada saat untuk mengurus ya kebutuhan rohani, dan ada saat untuk mengurus kebutuhan jasmani. Ya, dan itulah manusia. Manusia itu bukan diciptakan ya untuk menjadi malaikat, ya, tetapi apabila dia bermujahadah, maka dia bisa seperti malaikat. Ya. Tetapi manusia juga bukan diciptakan sebagai syaitan, tetapi apabila manusia tidak melakukan mujahadah, tidak melawan hawa nafsunya, terkadang dia lebih memiliki sifat syaitan daripada syaitan sendiri. Ya, artinya potensi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi yang terburuk itu ada di dalam diri manusia, tergantung kita memilihnya mau menjadi seperti apa. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, kalau seandainya kalian tetap bisa dalam keadaan seperti kamu di hadapan saya katanya, ya, dan dalam keadaan berzikir, maka malaikat-malaikat pun akan bersalaman. Artinya apa? Manusia memiliki kemampuan untuk itu.
Ya, kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada energi tersebut. Ya. Nah, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "I'lam ya Mutarrif," katanya, berkata kepada muridnya, "Ketahuilah wahai Mutarrif," katanya, "annahu kanat tusallimu al-malaikatu alayya 'inda ra'si." Itu saya selalu mendengar malaikat mengucapkan salam kepada saya, katanya, di atas kepala saya. Wa 'indal bait, bahkan di rumah saya pun malaikat selalu mengucapkan salam kepada saya. Wa 'inda babil hijr, bahkan ketika masuk di babul hijr di Masjidil Haram, itu selalu mengucapkan salam kepada saya. Falamma ktawaitu dhahaba dzalika, tetapi ketika saya iktiwa itu berobat, ya dulu ada obat itu, ada dengan hijamah, ada dengan madu, kemudian ada dengan iktiwa itu berobat dengan api, disetrika begitulah. Ya, karena mungkin ada penyakit mungkin pada kulit yang supaya tidak infeksi digunakan api. Nah, ketika saya melakukan itu, maka malaikat enggak lagi bersalam kepada saya. Nah, falamma taraktu liktiwa ada alayya salamul malaikah, tetapi setelah saya meninggalkan perbuatan itu, ya, kembali malaikat bersalam kepada saya. Ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan apa, menjelaskan tentang ini. Imran ibn Husain, artinya adalah bahwa Imran ibn Husain, ya, itu ada penyakit bawasir. Bawasir itu ya semacam apa ya, mungkin semacam bisul gitu, ya. Nah, dulu dia bersabar, ya, untuk menahan rasa sakitnya. Nah, ketika dia bersabar menahan rasa sakit tersebut, sabar dan melihat bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun berkat kesabarannya itu mengucapkan salam kepadanya. Tetapi ketika dia berusaha mengobatinya, artinya merasa sudah tidak tahan, merasa sakit tersebut, tidak bersabar lagi, sehingga salam malaikat itu pun pergi. Ya. Tsumma tarakal kayya, kemudian setelah itu dia meninggalkan lagi ketika salam malaikat tidak terdengar lagi. Dia pikir-pikir, ini kenapa kira-kira. Akhirnya dia pun meninggalkan berobat dengan al-kayyu tadi. Artinya dia kembali lebih memilih bersabar. Fa'ada salamuhum alaihi. Nah, maka di sini ada dua, ketika seseorang diuji misalnya dengan penyakit, ya maka ada dua pilihan. Yang pertama dia berobat, mengambil asbab, kedua dia bersabar. Kalau dia mampu bersabar, maka sabar itu adalah kebaikan. Ya. Nah, tetapi mengambil asbab juga kedua-duanya baik. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya. Yaitu betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tetapi dengan syarat penyakitnya tersebut tidak menghalanginya dari melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia merasa dengan sakit tersebut banyak kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dia lakukan, maka di situ ya berobat itu lebih afdal. Ya. Jadi ini dua makom, tergantung kepada makom di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan seseorang. Ya, mungkin kalau kita ini bukan makom kita itu adalah makom berobat, ya maka kita harus berobat. Ya, kecuali kalau sudah memiliki ruhaniyah yang sangat tinggi sekali, mampu bersabar, ya, maka ketinggian ruhaniyah itulah yang menjadikan orang bisa bertahan. Ya, bahkan kelemahan fisik ini pun akan ditopang oleh kekuatan rohani tersebut. Ya, seperti yang dulu pernah, kalau tidak salah saya pernah juga sampaikan di dalam kitab ini berkaitan dengan kesabaran seorang tabi'i
namanya Abdurrahman Al-Bajali. Ya, dia sangat tegas itu di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang dikenal sebagai seorang gubernur, seorang amir yang sangat zalim, itu nggak bisa ada orang salah sedikit itu udah lehernya itu putus semua udah. Bahkan ketika dia dilantik, pidato pelantikannya itu dia mengatakan apa? Saya sudah melihat kepala-kepala ini seperti buah-buah yang sudah matang, katanya. Wahana qitafuha, dan sudah tiba saatnya untuk dipetik, katanya. Nah, itu pidato ancaman, artinya jangan macam-macam di dalam kepemimpinan saya, katanya. Ya, macam-macam artinya kepala ini akan saya jadikan seperti buah yang sudah matang, katanya. Akhirnya suatu ketika dia menasihati Al-Hajjaj ini, dan Al-Hajjaj ini nggak bisa tersinggung sedikit, ya udah hukumannya mati sudah. Akhirnya orang ini pun ditangkap, dimasukkan dalam ruangan selama 15 hari, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ya, 15 hari tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ya, dikunci. Akhirnya setelah 15 hari, ya, dia memerintahkan bawahan-bawahannya untuk mengeluarkan Abdurrahman Al-Bajali ini untuk dikuburkan dengan harapan sudah mati. Ketika pintunya dibuka, ternyata masih tegak berdiri di dalam sholat. Subhanallah. Nah, kalau kita baru nggak makan 2 hari aja atau sehari aja udah lutut ini udah gemetar, udah nggak bisa berdiri sudah. Wah, ini 15 hari nggak makan nggak minum, ya, nggak makan nggak minum. Tetapi karena ketinggian ruhaniyahnya, ya, keterhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kelemahan fisik itu, ya, artinya kelemahan fisik itu akan ditopang oleh kekuatan rohani. Nah, maka kesabaran itu akan bisa sempurna itu apabila rohani seseorang itu betul-betul kuat. Dan ketika rohaninya kuat, disitulah dia akan menyatu dengan alam malaikat. Dan tentu kisah tentang hal tersebut banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat melihat Sayyidina Jibril ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis tentang Sayyidina Jibril bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Di situ para sahabat melihat Sayyidina Jibril alaihi salam dan seterusnya, ya. Nah, kemudian apakah ini juga terjadi hanya kepada sahabat? Bukan, orang-orang soleh pun demikian. Ya, orang-orang soleh pun selama dia memiliki tingkat kebersihan, kesucian rohani, kesucian hati yang tinggi, maka akan mampu melakukan hal tersebut. Artinya mampu melihat malaikat. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala ayna turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullahi ilayka bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seseorang lelaki menziarahi saudaranya di kampung lain, ya, ingin menziarahi saudaranya di kampung lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat menunggunya di tengah jalan, menunggu orang yang ingin menziarahi saudaranya di kampung lain ini. Falamma ata alaihi, ketika orang itu sudah sampai di tempat malaikat tersebut, malaikat itu pun mengatakan aina turid, kamu mau kemana, katanya. Nah, di sini terjadi dialog antara orang ini dengan malaikat itu. Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, dia mengatakan saya ingin menziarahi saudara saya sahabat saya di kampung ini, katanya. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, kamu mau menziarahinya karena ada kepentingan, ada urusan, atau ada apa, katanya.
Qala la, nggak ada, saya nggak ada urusan, nggak ada kepentingan, saya semata-mata ingin menziarahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anni ahbabtuhu fillah, saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat itu mengatakan, qala fa inni rasulullahi ilaika, saya sebenarnya adalah utusan Allah kepadamu, saya diutus oleh Allah untuk menemuimu dan untuk menyampaikan kabar dari Allah bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa mencintai sahabat semata-mata karena Allah ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini kita lihat bagaimana Allah mengutus malaikat khusus untuk menyampaikan bahwa Allah mencintai orang tersebut sebagaimana orang tersebut mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya bukti-bukti bahwa memang manusia memiliki kemampuan tersebut. Ya. Tetapi ya dengan syaratnya apabila dia betul-betul bermujahadah, ya, dengan sungguh-sungguh. Mujahadah itu artinya melawan kehendak nafsu. Ya, karena setiap saat itu nafsu itu selalu membisikkan kita dengan keinginan, dengan kehendak-kehendak. Ya, pada saat yang bersamaan Allah pun memerintahkan kita setiap saat itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, nafsu membawa kita kepada kelalaian, sementara Allah tetap menginginkan kita, ya, mungkin melalui bisikan-bisikan malaikat untuk mengajak kita berbuat baik. Nah, maka disitulah kita akan mendengar bisikan yang mana, bisikan kebaikan atau bisikan keburukan. Dan selalunya biasanya yang kita rasakan adalah apa yang dibisikkan oleh nafsu itu terasa, apabila terwujud itu terasa kenikmatannya. Kenapa? Karena memang itu yang diinginkan oleh nafsu. Nah, maka ketika kita berupaya untuk bermujahadah, ya, tidak tunduk kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, tidak tunduk kepada apa yang diinginkan oleh syahwat, maka disitulah rohani itu akan menang. Karena mengikuti nafsu, mengikuti syahwat itu artinya kita sudah memenangkan tuntutan fisik daripada tuntutan rohani, sehingga orang akan betul-betul jauh daripada alam rohani. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada hal penting yang kita sedikit garis bawahi, yaitu apa yang tadi dibicarakan, yaitu tentang bagaimana manusia mampu, seorang hamba mampu melihat malaikat, melihat arwah para nabi dan lain sebagainya, ya, melihat kepada alam malakut, itu dinamakan dengan kasyaf, yaitu tersingkapnya hijab hati sehingga dia melihat kepada alam ghaib. Nah, yang harus kita fahami adalah bahwa kasyaf ini bukan akhir dari perjalanan. Bahkan ini adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Nah, artinya apa? Ketika orang dibukakan kasyaf tersebut, diberikan kasyaf tersebut, jangan sampai dia berbangga diri, merasa sudah dirinya menjadi seorang wali dan lain sebagainya. Karena ini adalah kasyaf itu sekali lagi juga dia adalah merupakan karomah, tetapi juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dia kejar itu adalah kasyaf tersebut atau karomah tersebut, atau yang dia inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak itu orang yang terjatuh di dalam perjalanannya di sini. Ketika diberikan kasyaf, maka dia sudah mulai merasa dirinya itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Ya, itu namanya rasa tersebut dinamakan dengan ujub, dan ujub itu termasuk dari penyakit hati, karena itu akan menjadikan orang lupa diri, lupa akan kekurangan dirinya. Ya. Nah, sehingga merasa dirinya sempurna. Kalau merasa diri sempurna, maka tidak akan ada upaya lagi untuk mencari kesempurnaan lainnya. Ya. Nah, maka karomah, kasyaf dan lain sebagainya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekalian juga sebagai hadiah, ya,
kepada seorang hamba yang betul-betul tulus, tetapi jangan sampai dia terhijab oleh pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga itu menghalangi dirinya untuk tetap melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi Allah memberikan seorang hamba itu karomah tujuannya untuk semakin semangat di dalam di dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dia disibukkan oleh karomah tersebut, bukan disibukkan oleh kasyaf tersebut. Karena sering sekali orang mungkin dia bermujahadah, kok saya nggak kasyaf. Nah, maka dia menjadikan bahwa kasyaf dan karomah itu sebagai tujuan. Ya. Dia bermujahadah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah mau memberi nanti kasyaf, karomah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting tugas kita itu adalah bermujahadah, beribadah. Nah, kalau Allah sudah melihat ada kelayakan untuk diberikan, pasti diberikan, tetapi bukan itu yang kita minta. Bahkan kalau para wali-wali yang benar itu mereka takut dari karomah itu, mereka takut. Ya. Nah, kalau kita cari, ya, ada sesuatu yang berbeda sedikit kita rasakan, langsung diceritain kepada semua orang. Kalau mereka, para wali itu yang sebenarnya kalau ada karomah itu mereka akan sembunyikan, berusaha supaya tidak terlihat oleh siapapun juga, karena mereka khawatir bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka khawatir apabila mereka tidak dapat melalui ujian tersebut. Bahkan mereka juga menganggap jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang mukmin yang kamil itu dia tidak akan mengarahkan hatinya kecuali untuk mencapai ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam tauhidnya, di dalam pengagungannya, di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan melalaikan segala sesuatu di dalam wujud ini dan tidak memberikan hatinya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala subhanahu wa ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, ma'nahu al-inqita' an kulli syai'in wa tathhirul qalbi min kulli syai'in wal ibtihal ilaihi subhanahu wa ta'ala bil kulliyah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal. Tabattal itu at-tabattul artinya al-inqita' tam, keterputusan yang sempurna dari segala sesuatu, ya, dengan cara beribadah ikhlas dan menghadap secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tabattal ilaihi tabtila, putuskanlah dirimu dengan beribadah dari segala sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang tadi dimaksud apabila orang sudah betul-betul terputus dari alam syahadahnya, dari alam fisiknya, dan betul-betul tenggelam di dalam ma'rifatullah, di dalam mahabbah Allah, ya, di dalam musyahadah akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sekali lagi akan terbuka kemampuan, ya, hati untuk melihat kepada alam al-ghaib. Ya. Nah, tetapi yang harus kita pahami sekali lagi bahwa semua itu bukan tujuan. Kasyaf bukan tujuan, karomah bukan tujuan, tapi tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah bermujahadah, sudah beribadah dan sudah ikhlas, kemudian tidak dapat karomah, tidak dapat kasyaf, maka ibadah dan mujahadahnya, istiqomahnya, itulah karomah yang sebenarnya. Ya. Orang sering menganggap karomah itu bisa begini. Itu bukan karomah yang sebenarnya. Karomah yang sebenarnya itu adalah orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akbarul karamah al-istiqomah. Karomah yang terbesar adalah istiqomah. Artinya orang dapat menaklukkan nafsunya, menaklukkan syahwatnya, sehingga dia bisa istiqomah. Itulah karomah yang terbesar. Karena nafsu ini, syahwat ini yang selalu menempel dengan diri kita, yang ammarah bisu, ya, kalau kita lengah sedikit kita akan
jatuh, kita akan binasa. Tetapi ketika orang bisa istiqomah, itulah yang luar biasa. Ya. Nah, maka sekali lagi, istiqomah itu yang menjadi tujuan kita. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi tujuan utama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Maka istiqomah ini itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha untuk istiqomah. Ya. Nah, maka yang kita bicarakan sebenarnya kalau berbicara tentang kasyaf dan lain sebagainya, ini adalah sekedar untuk memotivasi kita supaya kita semangat di dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaupun itu tidak dicapai, maka pencapaian di dalam ibadah itulah yang paling penting. Ya, karena sekali lagi Allah tidak menuntut kita untuk mendatangkan hasil daripada perbuatan kita. Allah hanya melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, maka Allah akan melihat kepada amal kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan yang akan disyukuri oleh Allah itu adalah perbuatan kalian. Karena hasil dari perbuatan itu bukan dari kita tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di dalam mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Betul-betul memutuskan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak berpikir tentang dunia, bahkan tidak berpikir tentang surga lagi sudah, tidak berpikir tentang tidak berpikir tentang karomah, tidak berpikir tentang lain-lainnya. Yang dia pikirkan adalah, yang ada di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah waktu syuruk ya? Sudah. Baik. Sudah bunyi dia ya. Baik. Ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang kapan hati itu melihat kepada alam al-ghaib. Jadi awal dari pintu melihat kepada alam ghaib itu dinamakan sebagai fana. Nah, dan fana ini adalah awal dari perjalanan, bukan akhir dari perjalanan. Dalam masa fana itulah tersingkap alam ghaib yang dinamakan dengan kasyaf. Ya. Dan tentu itu bukan akhir dari perjalanan. Akhir dari perjalanan itu adalah nanti kalau kita sudah betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian, di mana disitulah kamu akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, yang paling penting yang kita usahakan adalah kita bermujahadah sedikit demi sedikit untuk melawan nafsu, agar keistiqomahan itu bisa kita raih. Aqulu qawli hadza, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.